Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dwi Arum dengan NIM PO 71320 3251081 dari kelas D3B. Kali ini saya akan mempresentasikan bahan pembelajaran saya mengenai materi ekspresi gen, mekanisme dan regulasi. Sebelum saya memulai lebih dalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penerjemahan informasi genetik DNA menjadi produk fungsional, protein atau RNA. Lalu, mengapa ekspresi gen penting? Ekspresi gen menentukan karakteristik sel, perkembangan, respon terhadap lingkungan. Dua tahap utama ekspresi gen adalah transkripsi dan translasi. Lalu, apa yang disebut dengan transkripsi? Transkripsi sintesis RNA atau menyalin DNA menjadi RNA adalah proses sintesis molekul RNA dari cetakan DNA. Enzim utamanya adalah RNA polimerase. Adapun tahapan transkripsi dibagi menjadi 3. Yang pertama, inisiasi. Inisiasi RNA polimerase menempel pada promoter. Elongasi, RNA polimerase bergerak sepanjang DNA, menambahkan nukleotida RNA. Yang terakhir, terminasi. RNA polimerase mencapai terminator dan melepaskan RNA. Adapun jenis-jenis RNA yang pertama mRNA, lalu tRNA, dan yang terakhir rRNA. Lalu eukaryotia. Eukaryotia adalah pemrosesan RNA. Mengapa pemrosesan RNA penting? Karena bisa menghasilkan mRNA yang matang dan stabil. Jenis-jenis pemrosesannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, capping. Capping adalah penambahan tudung 5 untuk melindungi mRNA. Lalu splicing. Splicing adalah penghilangan intron, sequence non-coding, dan penyambungan ekson, yaitu sequence coding. Yang terakhir, polyadenilasi, yaitu penambahan ekor poli A di ujung 3 untuk meningkatkan stabilitas. Lalu, apa yang disebut dengan translasi? Translasi adalah proses sintesis protein dari cetakan mRNA. Adapun komponen utama dari translasi adalah ribosom, tRNA, dan mRNA. Dan kode genetik dari translasi adalah 3 nukleotida atau kodon menentukan asam amino. Adapun tahapan translasi yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi, ribosom menempel pada mRNA dan tRNA inisiator, membawa asam amino pertama yang disebut dengan metionin. Yang kedua ada elongasi. Elongasi adalah tRNA membawa asam amino yang sesuai dengan kodon mRNA, lalu membentuk rantai polipeptida. Yang terakhir ada terminasi. Terminasi yaitu ribosom mencapai kodon stop dan melepaskan protein. Nah, setelah kita mempelajari transkripsi dan translasi, kita lanjut kepada regulasi. Regulasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada regulasi pada ekspresi gen. Regulasi pada ekspresi gen penting karena bisa memastikan gen diekspresikan pada waktu dan tempat yang tepat. Adapun tingkatan regulasi, yang pertama transkripsi, yaitu faktor transkripsi, enhancer, dan silencer. Yang kedua, ada pemrosesan RNA, yaitu splicing alternatif. Yang ketiga, translasi, regulasi oleh mRNA. Yang terakhir ada pasca translasi, yaitu modifikasi pada protein. Lalu ada regulasi pada prokariota, yaitu operon. Operon itu adalah kelompok gen yang diatur bersama. Contohnya, lakoperon yang berfungsi mengatur metabolisme laktosa. Yang kedua, TRP operon yang berfungsi mengatur sintesis triptofan. Dan yang terakhir pada regulasi, ada regulasi pada eukariota. Regulasi pada eukariota lebih kompleks daripada prokariota. Adapun kromatin. Kromatin adalah struktur DNA dan protein yang mempengaruhi aksesibilitas gen. Lalu ada faktor transkripsi, yaitu aktivator dan represor. Dan yang terakhir ada enhancer dan silencer.
yaitu sequence DNA yang mempengaruhi transkripsi dari jarak jauh. Selanjutnya, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi ekspresi gen. Ada 3. Yang pertama, lingkungan. Bisa meliputi nutrisi, suhu, dan cahaya. Yang kedua, ada sinyal hormonal. Sinyal hormonal adalah hormon yang dapat mempengaruhi transkripsi gen tertentu. Yang terakhir, faktor perkembangan. Ekspresi gen berubah selama perkembangan organisme. Lalu, ada pun contoh ekspresi gen dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah perbedaan warna mata. Perbedaan warna mata dipengaruhi oleh gen yang mengatur produksi melanin. Yang kedua, respons imun. Respons imun ada gen yang terlibat dalam respons imun diekspresikan saat ada infeksi. Yang terakhir adalah adaptasi terhadap lingkungan. Tanaman mengubah ekspresi gen untuk beradaptasi dengan kondisi kering atau dingin. Setelah pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ekspresi gen adalah proses penting yang mendasari semua fungsi biologis. Regulasi ekspresi gen memungkinkan sel untuk merespons perubahan lingkungan dan berkembang dengan tepat. Dan pemahaman tentang ekspresi gen memiliki implikasi penting dalam bidang kedokteran, pertanian, dan bioteknologi. Cukup sekian pembahasan tentang materi pembelajaran ekspresi gen, mekanisme, dan regulasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.